Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini Sabtu kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani sebagian dari aktivitas kehidupan kita. Kita bermohon pada Allah semoga sampai dengan pagi ini seluruh aktivitas kita bisa bernilai ibadah di sisi Allah dan diterima sebagai nilai-nilai terbaik yang mengantarkan pada maslahat kehidupan dunia akhirat kita insyaallah. Kita sering berdoa dalam Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201 paling kanan sebelah bawah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan segala hal yang terbaik untuk urusan dunia kami. Tapi Anda mesti paham dulu kalimatnya. Dalam bahasa Arab baik itu bisa banyak. Ada 5 sampai 6 kosakata. Ya, kebaikan pertama disebut dengan kata thayyib namanya. Thayyib itu fisiknya. Jadi kalau ke badan, misal kalau ditanya, maaf, Anda tanya orang Arab, Allah, kaifa haluk? Apa kabar? Dia jawab ana thayyib, artinya fisiknya baik. Ya. Sama dengan mic, kalau saya tanya kaifa haluk mikrofon, ya kan? Nah, kalau ada dengung-dengung dikit, nah itu belum thayyib. Kayak sebut thayyib misalnya, nah itu sudah bagus, baik dia. Jadi kalau orang makan, misal, ya kemudian makanannya membuat dia lebih baik, maka di situ yang disebut kalimatnya menggunakan kata thayyib bukan yang lain. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168 paling kanan sebelah bawah. Ketika Allah minta kita mencari makanan, itu detail sekali Quran mengatakan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Bukan halalan khaira, bukan halalan ma'rufa, tapi halalan thayyiban. Kata Allah, hai manusia, kalau Anda ingin cari makan, silahkan dapatkan dengan cara yang legal dan cari yang baik-baik, yang menyehatkan tubuh Anda. Tidak semua yang Anda sukai mesti Anda makan. Yang kira-kira membuat kita lebih sehat itu yang dikonsumsi. Cukup orang mengambil pesan dari Al-Quran, maka fisiknya bagus di dalam kehidupan. Sehat, nyaman, tentram. Ada yang kedua disebut dengan khair namanya. Khair. Khair itu sifatnya. Jadi kalau tadi fisiknya disebut dengan thayyib, khair sifatnya. Kadang-kadang kan ada yang fisiknya kuat, sehat, tapi sifatnya kurang bagus. Kan ada namanya thayyib, 2 kali puasa, 2 kali lebaran gak pulang-pulang kan? Nah, padahal dia sehat, di rumah dan nunggu-nunggu dia gak pulang kan? Nah kalau kita ingin tanamkan sifatnya, maka berubah kalimatnya dari kata thayyib jadi kata khair namanya. Turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110 paling kiri sebelah atas. Ya, kuntum khaira ummah, kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik. Allah memuji kita dengan sifat kita, bukan dengan sekedar fisik kita. Jadi kalau ada, maaf sekali lagi, sifat itu kan lebih kepada nilai-nilai yang menghasilkan sikap. Jujur itu sifat, sabar sifat, tawadhu itu sifat, rendah hati sifat. Jadi kalau ada orang jujur, kata Quran, kita harus lebih jujur. Karena sifat kita disebut dengan khair, kuntum khaira ummah. Kalian umat yang punya sifat yang terbaik. Kalau ada orang jujur, kita mesti lebih jujur. Kalau ada orang sabar, kita mesti lebih sabar. Itu khair namanya. Nah kalau sifat itu diaktualisasikan dalam bentuk sikap, perbuatan. Jujur itu sifat. Saat ujian Anda jujur, tidak nyontek misalnya untuk mahasiswa. Nah, itu namanya berubah kalimatnya dari khair jadi ma'ruf. Ma'ruf. Jujur itu sifat. Saat Anda bekerja, Anda tidak menerima sogokan. Anda tidak menerima proyek yang tidak jelas misalnya. Jujur itu ma'ruf namanya. Dari khair jadi ma'ruf. Karena itu seringkali di Quran khair disatukan dengan ma'ruf. Supaya konsep kebaikan itu tidak hanya sekedar menjadi konsep tapi jadi aktualisasi dalam kehidupan. Turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 104 paling kanan di pertengahan. Wal takum minkum ummah
yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Khair disatukan dengan ma'ruf. Nah, kemudian izin, maaf. Kalau Anda ingin melakukan satu kebaikan, punya sifat baik, diaktualisasikan dalam jenis kebaikan. Pertanyaan saya, apakah yang bersikap dan sifat baik hanya orang Islam saja atau non-Muslim juga? Ini baru pertama saya di sini ya. Kita buat perjanjian. Kalau tidak tahu, cukup katakan wallahu a'lam. Waktu kita agak terbatas ya. Semakin banyak dipikirkan, habis waktu kita. Baik, saya mau tanya, orang baik itu di muka bumi ini orang Islam saja atau non-Muslim juga? Ya, semua berpeluang jadi orang baik. Apa yang dikira yang suka nyumbang orang Islam saja? Ada non-Muslim, ada. Yang senyum non-Muslim banyak. Yang memberi bantuan ada. Tapi persoalannya bagaimana cara membedakan di sisi Allah Subhanahu wa taala nilai kebaikan itu? Apakah menurut Allah baik atau tidak? Maka ada yang keempat. Yang keempat disebut dengan ihsan namanya. Ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu singkatnya kebaikan yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya ada di hadis Muslim. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis yang ke-8. Paling kiri sebelah atas di kitab ini. Diambil oleh Imam An-Nawawi, dicuplik, disambungkan di Al-Arba'in. Nomor hadis yang kedua. Ketika ditanya tentang ihsan, lihat kalimatnya. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan aktivitas yang baik itu sebagai ibadah. Bukan cuma baik, tapi ada nilai ibadahnya. Saya beri contoh begini misal. Mohon maaf. Ini ada minuman. A dengan B. Si A menghidangkan minuman. B menghidangkan minuman. Minumannya gelasnya sama. Mereknya bahkan sama. TV misal. Baik. Volume airnya sama. Tutupnya sama. Nggak ada beda semuanya. Nggak ada beda. Tapi yang pertama, dia niatkan memberi minuman ini bukan karena minumannya, tapi ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia niatkan sebagai ibadah, bukan sekedar menghilangkan haus. Bagaimana caranya saya berikan Allah ridha dengan pemberian ini? Yang B beda, dia berniat untuk menghilangkan hausnya. Perhatikan, yang A dengan B ketika memberikan minuman, fungsi minuman menghilangkan haus. Jadi kalau diberikan sama-sama haus hilang. Tapi perbedaannya, yang A ketika meniatkan karena Allah, ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu diberikan karena Allah, tuliskan pahalanya minimal 10 kebaikan. Itu yang dimaksud dengan ihsan. Contoh paling gampang begini. Anda kalau kedatangan tamu bikin makanan enggak? Nyiapkan minuman. Kenapa? Karena tamu datang. Kalau Anda menyiapkan makanan minuman karena tamunya datang, itu perbuatan Anda belum ihsan namanya. Karena jangankan Anda yang tidak beriman pun bisa melakukan itu. Orang Islam ketika menghidangkan makanan dan minuman bukan karena tamunya datang, karena Allah memerintahkannya. Perhatikan ketika Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Di saat kita memuliakan tamu, bukan tamunya mau datang, tapi karena Allah perintahkan untuk itu. Karena itu nanti hasilnya akan beda. Orang yang mengerjakan sesuatu karena Allah, biasanya dia tidak akan lepas dari kebaikan-kebaikan, termasuk tidak larut dalam kekecewaan ketika hasil dunia tidak didapatkan. Tamu nggak datang, ya saya sudah bikin makanan kok kamu nggak datang. Tapi ketika Anda kerjakan karena Allah, saya nggak datang akhi. Baik, alhamdulillah. Kok alhamdulillah hari ini saya dapat jatah makanan lebih daripada biasanya. Nah, itu perbuatannya disebut dengan ihsan. Lihat baik-baik. Kalau Anda ingin gabungkan, fisiknya sehat, thayyib, pikirannya bagus, khair, tindakannya mulia, ma'ruf, dikerjakan karena Allah, ihsan, digabungkan keempatnya jadi yang kelima. Namanya salih. Salih. Turunlah Quran surah ke-7 ayat 189. Hampir semua orang tua selalu berharap anaknya menjadi salih. Bahkan sebelum dilahirkan. Ya Allah, jadikan anak yang lahir ini salih ya Allah. Jadikan anak yang lahir kalau perempuan salihah. Saya belum pernah ada seorang ibu mendengar. Belum pernah saya dengar ada ibu berdoa, ya Allah jadikan anak saya anak yang thayyib. Hampir tidak ada. Anak khair belum kedengaran. Tapi saleh menggabungkan 4 nilai tadi. Nah, kebaikan yang dikerjakan oleh orang saleh ini yang melahirkan pahala, pahalanya disebut dengan hasanah namanya. Kebaikan yang menghasilkan nilai-nilai kemuliaan akhirat. Namanya hasanah. Di ketika Anda berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu bukan sekedar berdoa Anda supaya jadi orang baik, bukan. Tapi bagaimana caranya kebaikan tadi menghasilkan kemuliaan untuk akhirat Anda. Makanya setelah kalimat hasanah dunia,
disempurnakan kalimatnya dengan hasanah akhirat. Sebagai janji dari Allah ketika Anda mengerjakan perbuatan dunia dengan nilai ibadah, ada pahala yang diraih nanti dan bisa Anda raih dengan kenikmatan akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Maka disebutlah doa ini dengan istilah apa? Sapu jagat, luar biasa. Dan cuman Anda yang tahu, orang Arab pun tidak kenal dengan doa sapu jagat. Silakan pergi ke Arab, tanyakan, tahu doa sapu jagat? Orang Indonesia luar biasa, doa sapu jagat. Doa sapu nggak ada jagatnya, doa jagat nggak ada sapunya ya. Cuma Anda yang tahu. Baik, maksud saya mudah-mudahan pertemuan kita di pagi ini mendapatkan kebaikan dalam urusan dunianya, ilmu kita bertambah, diskusi kita cukup baik, dan semoga Allah mencatat pahala kebaikan untuk kita semua. Alhamdulillah di antara sekian orang yang beraktivitas, Anda yang dipilih untuk hadir di sini dan kita yang belajar, dan semoga itu bisa merubah kita menjadi lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini kami diberikan materi untuk kita urai bersama tentang generasi muslim modern atau konsep generasi muslim modern dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya coba tuliskan dulu ya. Saya punya kebiasaan kalau ingin membahas tentang tema, saya ingin uraikan dulu unsur-unsur temanya supaya mudah dipahami. Dan kita turunkan dalil-dalil Qur'annya, hadisnya seperti apa, dari situ baru kita pahami dan dari pemahaman itu kita mulai amalkan dalam kehidupan kita. Siap insya Allah? Ya, boleh saya hapus? Tinggal boleh saja ya. Alhamdulillah, kan saya yang hapus. Biasa, alhamdulillah. Biasa kedatangan pertama, datang sendiri, nulis sendiri, hapus sendiri. Biasa. Anda tinggal lihat saja, catat, senyum, ketawa. Alhamdulillah. Baik, saya mulai ya. Saya cek dulu, yang belakang bisa kelihatan? Tidak. Kalau tidak bagaimana saya menulis ya? Baik. Alhamdulillah. Mari kita lihat. Saya tuliskan dulu ya. Bismillah. Generasi Muslim modern dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik. Kita akan bahas tema ini cukup menarik. Temanya cukup luas. Dan setiap yang luas itu mesti punya batas. Dan dengan batasan itu lebih fokus kita membahas dan lebih paham anasir-anasir yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Kita coba turunkan dulu beberapa bagiannya. Saya mau turunkan kalimat terakhir dulu, kita bagi 3. Ada generasi, ada muslim, ada modern. Baik, 3 bagian ini, saya keluarkan dulu yang ini. Apa yang dimaksud dengan modern? Kalau modern bahasa apa? Inggris ya, diserap kemudian ke dalam bahasa Indonesia. Baik, karena kita orang Indonesia, kita turunkan saja makna Indonesianya. Sekarang ini apa ukurannya, indikatornya? Lalu kita turunkan ayatnya. Kedua, yang ingin jadi modern adalah muslim. Bagaimana muslim bisa beraktivitas yang memiliki nilai-nilai yang diikat dengan sifat modern ini. Ya. Kita turunkan nanti seperti apa definisinya. Dan yang terakhir, untuk mewujudkan ini, bagaimana kita menjadi generasi atau menyiapkan generasi selanjutnya untuk mencapai misi ini. Kita turunkan kemudian bagian yang ketiganya sebagai harapan atau cita-cita. Saya turunkan referensinya dulu. Ini saya turunkan ke bahasa Indonesia untuk mencari makna ini didapatkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya sudah cek ada di halaman 753. Warnanya yang merah marun. Ini ada halamannya seperti ini, sebelah kanan dibagi 2, di sebelah kirinya yang di sini. Ada tulisan modern dengan 2 arti. Pertama menggunakan adjektif, yang kedua noun kata bendanya. Ini nanti saya terangkan, ini saya terangkan. Kemudian saya turunkan yang keduanya, sekarang gunakan kamus bahasa Arab. Langsung kamus menggunakan nama modernnya. Saya ambil Al-Asri. Al-Asri itu modern artinya. Warnanya hijau, pertama dicetak tahun 2000 ya, 99 akhir dan awal 2000, itu harganya masih 65.000. Kemudian dia naik 89.000, ditanda tangan Menteri Agama tapi bukan yang sekarang. Ya, jadi naik 189.000. Kemudian 2 tahun kemudian setelah tanda tangan itu ganti Menteri Agama naik lagi di 265.000 dan terakhir dicek 269.000. Ya, warnanya hijau. Ini sebetulnya mengambil dari kamus namanya Al-Maurid Ba'da Bakki,
Ya, tadinya asalnya Arab, Inggris. Kemudian diambil dengan sistem yang sama, diterjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesianya. Ya, jadi kalau Anda bisa rumuskan bisa ke Al-Mawrid. Ya. Ba'da Bakki ini yang sekarang 3 bahasa. Jadi Arab, Inggris, kemudian Indonesia. Tapi saya referensikan yang ini dulu dengan namanya. Kemudian kita turunkan ayat Qur'annya. Karena kita katakan berdasar Quran dan Sunnah, maka yang semakna dengan ini Quran surah ke-103. Dari sini kita turunkan, ini satu surah. Kita turunkan jadi amalan Quran surah kedua ayat yang ketiga. Ini kita turunkan lagi amalannya ke bawah. Di Quran surah ke-17 ayat ke-78. Semakna dengan ini di Quran surah ke-11 ayat 114. Waktunya disebutkan di Quran surah ke-4 ayat 103. Dijaga di Quran surah kedua ayat 238. Amalan keduanya untuk jadi manusia modern, turunkan ke sini. Quran surah dari sini saya turunkan lagi. 2 ayat 261 sampai dengan 263. Kemudian disalurkan ke Quran surah ke-2 ayat 215. Menjadi wajib di Quran surah ke-9 ayat ke-103. Disalurkan ke 8 golongan, ya. Quran surah ke-9 ayat ke-60, jadi 2,5%, tapi bagi yang mampu dan tidak dipaksakan. Kemudian masuk ke rumah tangga, jadi Quran surah ke-4 ayat 34. Amalan ketiganya untuk jadi manusia modern, saya naikkan ke sini. Quran surah ke-96 ayat pertama, Quran surah ke-15 ayat ke-9, kemudian Quran surah kalau mau dihafalkan 54 ayat 17, 22, 32 ayat ke-40. Setelah itu dipahami Quran surah ke-9 ayat 122. Dari pemahaman ini kemudian diseimbangkan dengan kekuatan iman. Quran surah ke-58 ayat ke-11. Kemudian contohnya, contoh keberhasilannya, modern, asetnya melampaui zamannya, disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Anda bisa cek dari halaman ke-37, paling kanan sebelah atas, paragraf yang pertama, baris 1 sampai dengan ketiga. Terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah, warnanya yang merah marun. Ini baru yang ini. Turunkan ke sini, jadi Muslim. Muslim asal katanya dari kata Islam. Islam ditemukan di Quran surah ketiga ayat 19. Untuk menjadi Islam harus mengamalkan amalannya, ada di Quran surah kedua ayat 208. Setelah ini mendapatkan hasilnya, salam, Quran surah ke-15, surah ke-19 ayat ke-15. Setelah itu mesti dijaga sampai dengan wafat, Quran surah ke ayat ke-102. Ini kita kaitkan dengan ke sini, diturunkan menjadi profesi-profesi dalam kehidupan. Silahkan Anda boleh menjadi apa saja sesuai dengan zamannya, tapi mengambil maslahat-maslahat yang telah disebutkan ini. Ya, ini saya turunkan di akhir sebagai contohnya. Kemudian ini, Anda mau jadi apa? Karena kalau generasi masih luas dan tidak semua orang akan menjadi, memiliki satu profesi yang sama. Ya, Anda mencetak generasi modern dengan aktivitas apa? Profesinya apa? Anda jadi pengusaha, pengusaha muslim yang modern. Anda jadi dosen, dosen muslim yang modern. Anda menjadi misalnya apapun itu, jadi dokter, dokter muslim yang sifatnya modern dan sebagainya. Turunkan ayat-ayatnya sesuai dengan apa yang kita bisa harapkan. Nanti kalau Anda misalnya jadi pengusaha, saya ambil contoh bagaimana cara berusahanya. Turunkan Quran surah kedua ayat 168. Kalau ingin lebih cepat, Quran surah kedua ayat 172. Lebih cepat lagi Quran surah ke-7 ayat 96. Kemudian tantangan yang dihadapi pelajari dulu Quran surah kedua ayat 214. Cara mengatasinya Quran surah ketiga ayat 142. Di antara tantangan usahanya dari riba di Quran surah kedua ayat 275 sampai 279. Misal, turunkan ini sebagai contoh. Yang lainnya kita tuliskan nanti di sini. Jelas? Belum saya terangkan, baru saya tulis ya. Nah. Ini baru ayatnya, sekarang kita masuk. Satu lagi. Baik, yang mahasiswa ya, karena saya lihat banyak mahasiswa. Sebenarnya ayatnya sudah saya turunkan di sana. Saya kasih contoh beberapa yang sudah suksesnya. Siapa penemu teori relativitas?
Einstein ya, patennya atas nama Einstein. Tapi tidak banyak orang tahu kalau Einstein terinspirasi. Bahkan melihat teori itu di kitabnya Ibnu Sina, namanya Al-Basair. Ya, Ibnu Sina kemudian memahami itu, menuangkan kitabnya Al-Basair, yang teori I sama dengan MC kuadrat itu. Ya kan? Ini analisis dari ayat Al-Quran. Ya, di Quran surah Al-Ma'arij, ya, Quran surah ke-70, kemudian ditambah dengan Quran surah ke-32, di ayat ke-11-nya. Ya, di ayat yang kelima, maaf. Sebagai contoh saja, nanti kita turunkan. Terakhir, manusia modern zaman dulu tapi dibinasakan. Quran surah ke-89, kita mulai dari sini, ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-12. Ya. Bismillah. Ya, sekarang kita mulai materinya. Generasi Muslim modern. Apa itu modern? Kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata modern setidaknya memiliki dua arti yang disebutkan. Satu, bisa berarti sesuatu yang terbaru, yang kekinian. Orang katakan now, zaman now gitu kan? Baik. Ada bikin buku Muslim zaman now, gitu kan? Pemuda zaman now, baik ya, jomblo zaman now dan sebagainya, misal. Ya. Baik, kembalikan sini. Sesuatu yang baru, kekinian. Satu, ini disebutkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, referensinya saya tuliskan. Yang kedua, ini barangkali yang kita butuhkan definisi ini. Yang kedua adalah pemikiran atau sikap dan perbuatan yang sesuai dengan konteks zaman. Pemikiran atau sifat dan perbuatan yang sesuai dengan konteks zamannya. Bahasa cepatnya bisa mengikuti perkembangan zamannya. Baik. Pemikiran atau perbuatan yang sesuai atau selaras dengan zaman. Jadi kalau indikator kebahasaan mengatakan seseorang disebut hadir atau sesuai dengan masa modern, atau dia bisa disebut dengan makhluk modern jika apa yang ia pikirkan, tindakan yang ia lakukan, karya yang ia hasilkan bisa selaras dengan perkembangan-perkembangan zaman yang ia hidup pada masanya. Maka disebutlah dia dengan konteks manusia kekinian atau manusia modern. Karena itu, dalam pengertian sosial, banyak kita menyimpulkan, maaf, ketika ada perangkat yang kita butuhkan tidak sesuai lagi dengan perkembangan kekinian, kita katakan ini sudah tidak laku. Kita katakan ini sudah jadul. Kita katakan ini terbelakang. Dulu awal-awal tahun 90-an, 99, awal 2000, 3315 Nokia itu luar biasa manfaatnya. Nokia 3315. Anda memakai itu baru bawa aja udah ketahuan. Allah, manusia modern. Karena kebanyakan orang sedang membawa radio, Anda bawa handphone 3315. Sekarang fungsinya sudah berubah. Ada orang bawa iPhone, ada orang misalnya bawa macam-macam dengan konteks yang lebih baru, touchscreen dan sebagainya. Tiba-tiba Anda menemukan teman Anda membawa 3315. Begitu kelihatan, Masya Allah, pemukul kucing dibawa ke sini. Udah lain. Udah beda. Jadi cara berpikir seseorang ketika memahami sifat-sifat dengan modern, lebih cenderung dipahami sesuatu yang kekinian. Yang menghasilkan aspek yang dibutuhkan dengan konteks perkembangan zamannya. Sepakat sampai sini? Baik. Ini adalah pandangan sosial kemanusiaan. Ketika didapatkan yang terbaru, di situ dihukumi aspek modernitasnya. Pertanyaannya sekarang, apakah sifat modernitas seperti itu kemudian ketika kita bahas pada kesempatan ini sama dengan cara pandang Al-Quran? Ini poinnya. Karena mesti ada beda. Kita Muslim, kita punya basic pegangan kehidupan. Non-Muslim mungkin punya ukuran yang lain. Tapi ketika Anda mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka Anda punya worldview, pandangan kehidupan yang didasarkan pada kitab yang utama. Tidak seorang mengatakan Muslim asyhadu alla ilaha illallah kecuali semua sifat dan sikapnya, seluruh tindakannya mesti bersumber dari kitab utamanya, Al-Quran dan penjelasan sunnahnya. Saya ingatkan Anda ya, Al-Quran bukan hanya kitab bacaan, tapi pedoman kehidupan kita. Dan di kitab itulah sesungguhnya arah kehidupan kita bisa menjadi bimbingan dalam kehidupan. Anda tidak mengeluarkan ayatnya, maka sulit menjalani kehidupannya. Dan ini sudah pernah sering saya bahas dalam setiap kesempatan. Saya kembalikan ke sini. Lebih cepat, apa modern dalam pengertian Al-Quran?
Kalau sekedar maju, kalau ukurannya teknologi yang tinggi, kalau ukurannya perkembangan yang luar biasa dahsyat, dengan bangunan yang menjulang, bahkan bisa abadi di setiap zaman, ternyata mohon maaf, dalam pandangan Quran itu belum masuk dan tercakup dalam aspek kategori modern dalam pengertian Al-Quran. Contoh, kaum Ad, itu Masya Allah, teknologinya dahsyat. Bahkan Quran menyebutkan belum ada, generasi-generasi sebelum Ad yang bisa membangun dengan tipikal bangunan seperti yang dibangun oleh kaumnya Ad. Quran surah ke-89 Al-Fajr dari ayat yang ke-6. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Saya sudah kasih kode suratnya Al-Fajr, kenapa nyambungnya ke Al-Fil? Anda sudah sarapan? Yang saya tanyakan surat Al-Fajr. Saya sudah buka awal kuncinya, kenapa nyambungnya ke Al-Fil? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Bukan bi ashabil fil. Luar biasa. Generasi modern. Sudah. Ini Irama dzatil imad. Kaum Ad itu masyarakatnya disebut dengan masyarakat Iram. Dzatil imad. Mereka punya kemampuan membangun konstruksi yang luar biasa dahsyatnya, hebat. Bangunan-bangunan tinggi dengan pondasi yang sangat kokoh. Karena asal kata imad itu asalnya pondasi yang kuat, kokoh. Imaduddin, pondasi agama yang kokoh. Mereka bukan hanya membangun bangunan yang menjulang tinggi, tapi bisa kokoh, kuat. Digoncang sana sini masih bisa bertahan bangunannya. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, dan belum pernah dibangun yang seperti itu. Jadi melampaui zamannya tidak bisa tersaingi. Tapi mohon maaf, apakah itu disebut bagian generasi modern kata Quran? Tidak. Setelah itu, lihat Thamud, kaum Thamud. Wa Thamud alladzina jabus sakhra bil wad. Dan kaum Samud, Masya Allah, dahsyat juga. Dia bisa membuat bangunan-bangunan langsung dari gunung-gunung, bukit-bukit. Yang gunung-gunung batu, misal, dulu kan waktu kecil begini. Ada mataharinya, ada awannya, ada burungnya sini. Baik, Samud bukan hanya sekedar datang ke gunung. Setiap gunung batu terlihat peluangnya, langsung dipahat di gunungnya. Orang sekarang cuma masuk gua, kaum Samud tidak. Langsung dibikin seketika rumah dari gunungnya. Bikin sampai ke dalamnya, sampai dihiasi, sampai dibikin coraknya. Luar biasa teman-teman sekalian. Apakah disebut modern oleh Quran? Tidak. Setelah itu siapa? Fir'aun. Fir'aun. Luar biasa. Punya apa Fir'aun? Fir'aun punya kemampuan membangun pasak-pasak. Itu istilah bahasa balaghah dalam Quran. Masya Allah. Wa Fir'auna dzil autad. Dan Fir'aun yang punya pasak-pasak. Kalau pasak kan dibikinnya seperti ini kan biasanya. Ya, Anda bikin pasak untuk kemah, untuk macam-macam. Makanya gunung disebut pasak. Setiap gunung dibangun bentuknya segitiga seperti ini. Perhatikan, Quran menyebutkan pasak bahasa kiasan untuk menunjuk pada piramid. Bukankah piramid seperti ini bangunannya? Baik ya, prinsip umumnya seperti ini. Bangunan segitiga, bentuk prisma. Teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Bangunannya hebat, tinggi menjulang. Sampai sekarang, dicari-cari untuk membuat yang sama. Tapi belum ketemu bagaimana bisa membuat bahan-bahan seperti itu. Bertahan kuat sampai dengan sekarang. Anda ke Mesir masih kelihatan bangunannya. Anda ke Turki, kaum Namrud masih kelihatan bangunannya. Pertanyaannya, apakah disebut modern oleh Quran? Tidak. Tidak. Jauh. Muncul Yunani setelah itu, bangunannya ada. Anda ke Efesus, ke Turki, datang ke sana. Ada bangunan-bangunan peninggalan Yunani. Dari bangunan dulu, dengan segala cerita, hayalannya bikin bangunan. Ada Zeus. Zeus kemudian selingkuh dengan manusia, melahirkan anak. Ya, anaknya namanya siapa? Pesus. Pesus kemudian punya teman. Ya, temannya Eragon. Eragon kemudian punya bapak. Namanya siapa? Halo? Poseidon. Ya, Poseidon berteman dengan Ares. Ares kemudian ingin menghancurkan Zeus. Ya, kemudian dia dibawa ke neraka, diikat di situ. Musuhnya adalah Kronos. Sampai diselamatkan oleh Perseus berteman dengan Andromeda dan datang menyelamatkan dia. Hades kemudian datang lagi membantu yang tadinya jadi musuh. Pada akhirnya Tuhannya meninggal. Meninggal. Ya. Karena terkena bara api dari Kronos. Anda tahu kisahnya? Nah itulah seperti itu. Saya nggak pernah nonton ya, cuman saya tahulah kisahnya. Kurang lebih demikian. Baik. Di apa yang terjadi? Anda ke Turki, ke Efesus, lihat bangunannya ada. Dengan semua bentuk-bentuknya. Ya,
Ada bangunan dari tinggi-tinggi, kokoh-kokoh, di atasnya bahkan gambaran dari dewa-dewanya yang sudah jadi patung dan sebagainya. Datang Romawi, dihancurkan badannya, tinggal kepalanya. Bangunannya tinggi-tinggi, membentang sampai kisaran sepanjang Mediterania. Dari Turki sampai dengan ke Tripoli, ke Libya. Di Libya ada Lubdah, dikenal dengan Leptis Magna. Ada lagi Subrata, peninggalan. Apakah disebut modern? Tidak. Padahal sudah melewati ribuan tahun dalam kehidupannya. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda menisbatkan modern hanya karena sisi teknologi saja, maka Anda disebut oleh Quran belum masuk pada kategori modern. Kalau Anda bangga menjadi manusia modern hanya karena perkembangan bangunan saja, perkembangan yang sekitaran kita saja, teknologinya, ipteknya, segalanya, maka kata Quran, Anda terlambat. Karena yang cuma bisa bikin bangunan-bangunan tinggi bukan hanya Anda. Maaf, Ad sudah bisa bikin itu. Thamud bisa bikin itu. Jika ada manusia sekarang berlomba membuat menara-menara tinggi dan mengatakan kami yang paling modern, katakan Anda terlambat. Anda telat. Karena ada bangunan dulu yang tidak seperti Anda. Anda kasih gempa sedikit sudah runtuh. Lihat kaum Ad, kasih gempa masih bertahan. Allah ingin tunjukkan bagaimana Anda bisa bikin seperti ini. Tapi kalau Anda tidak punya sifat-sifat seperti yang kami tunjukkan kata Quran, maka itu tidak akan pernah bertahan. Hanya kisah saja dan tidak bisa membangun Anda dalam nilai-nilai masa depan. Paham sampai sini? Nah, jadi maksud saya begini, saya ingin ambil kesimpulan yang pertama, jangan dulu bangga dengan hasil-hasil keduniaan yang bisa kita ciptakan, karena itu belum tentu menunjukkan aspek modernitas dalam kehidupan. Dalam ukuran Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jelas? Teruskan. Sekarang Ustaz, bagaimana caranya kita bisa disebut modern oleh Al-Quran saat yang bersamaan tidak tertinggal dengan aspek-aspek kemajuan di bidang-bidang tadi. Perhatikan baik-baik. Zaman orang Arab di masa Nabi disebut apa sifatnya? Apa? Sekali lagi. Awas hati-hati. Baik. Zaman Nabi orang Arab disebut apa sifatnya? Bukan Allahu a'lam. Tidak ada sifat Allahu a'lam. Jahiliyah. Jahiliyah. Ya, jahiliyah. Baik. Jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Sangat terbelakang. Sangat terbelakang. Maaf ya, maaf. Peradaban tidak ada. Kriminalitas tinggi. Jauh tertinggal. Jangankan bangunan, gersang kehidupannya. Ya, gunung-gunung cuman batu-batu saja. Kreativitas tidak ada. Yang ada cuman bikin-bikin syair saja. Setelah itu ada yang kemudian merantau. Ya, ada yang mencari barang dagangan. Ada yang bikin jimat-jimat dan sebagainya. Tapi jauh dari Romawi, Imperium. Jauh dari kekaisaran Persia dan sebagainya. Sangat terbelakang. Saya mau kasih kabar gembira pada Anda. Begitu turun dari Al-Quran. Tuntunan kehidupan. Dibimbing oleh Nabi SAW. Tiba-tiba berubahlah kemudian tatanan sosial kehidupan masyarakat itu. Saya tidak hanya menyebut tatanan spiritual, karena itu sudah pasti. Turun Rasul, spiritual berubah. Tapi yang saya mau maksudkan tatanan sosialnya, perhatikan baik-baik. Yang terbelakang ini tiba-tiba bisa maju ke depan tanpa terbendung oleh apapun. Romawi lewat, Persia dikalahkan, muncul peradaban. Dibawa kemanapun konsep ini, semua tempat yang dikunjungi dengan konsep ini, semua terangkat. Barat belum ada apa-apanya, masih gelap. Konsep Islam dibawa dengan Quran dan sunnahnya. Dibawa ke Spanyol, Andalusia. Masih tertinggal, jauh dari peradaban. Raja Rodrik memimpin, datang rakyatnya ke Afrika Utara. Minta kepada Musa bin Nusair untuk dibantu. Dikirim kemudian Tariq bin Ziyad dengan 10.000 pasukan. Dibantu di sana. Apa yang terjadi? Setelah ditata dengan konsep ini tiba-tiba berubah. Mercusuar peradaban pindah kemudian ke Spanyol. 700 tahun, 7 abad. Di sana ada Alhambra. Di sana ada banyak istana yang megah. Di sana ada pusat pendidikan. Di sana ada pusat penemuan. Banyak ditemukan berbagai hal. Dibawa ke Baghdad. Baghdad jadi pusat pengetahuan di timur. Satu barat, satu timur. Penemuan banyak ditemukan. Silahkan cek. Ada penemuan prototipe pesawat terbang. Ada penemuan dari atom. Ada penemuan alat-alat musik. Ya, alat musik yang diarahkan pada nilai-nilai keislaman. Ada. Jadi nazam namanya. Nazam. Di kalau zaman jahiliyah itu masih syair. Rumusnya musik. 16 rumus namanya. Disebut dengan bahar. Ya, bahar tawil. Tawilun lahudun al-buhuri fadailu. Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Ada rajas. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Nanti besok subuh di Ar-Rahman saya terangkan lebih jelas lagi. Asalnya musik. Dibawa ke teori. Ya, muncul kemudian notasi-notasi. Seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu dari Arab asalnya. Ya, do, re, mi, dal, ro, mim, fa, sol. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu dari dal, ro, mim, fa, sol. Betul. Bukan ngarang saya. Bukan saya ngarang, Anda yang kurang pengetahuan.
betul. Itu dal, ra, mim, fa, sol, lam, dal. Itu asalnya. Anda main ke Melbourne. Di Melbourne ada Islamic Museum. Anda masuk, ini jalan raya. Arah mobil dari sini. Museumnya dari sini. Anda jangan lewat pintu depan. Anda masuk parkir di sini, lewat pintu belakang. Ini parkirannya. Masuk ke sini. Anda masuk ke arah sini. Di sini ada tukang kebab. Ini pelayannya perempuan. Dia pakai jilbab. Anda masuk lewat sini. Kemudian ada yang naik ke tangga ke sini. Lantai 2, Anda lurus langsung ke sini. Di sini ada Museum Islamic Gallery. Disinilah kemudian dipaparkan pada kita tentang peninggalan hasanah keislaman dulu. Semua aspek pengetahuan. Ada prototipenya Abbas bin Firnas yang bagaimana ketika dia merancang sayap pesawat terbang. Ada di situ ditemukan bahkan bagaimana yang tadi saya sampaikan Ibnu Sina. Ada teori-teori yang lain. Bahkan yang paling hebat tentang bagaimana catur ditemukan. Tentang bagaimana notasi dalam musik ditemukan. Itu asalnya jahiliyah. Dikonversi di bilangan itu, dari bilangan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, asalnya itu ingin dirumuskan jadi bentuk rumus pengetahuan. Apa bentuknya? Dikenal dengan nama nazam namanya. Nazam. Nazam ini asalnya modifikasi dari rumus musik, turunan-turunannya, diambil kemudian untuk mempermudahkan menghafal pelajaran-pelajaran dasar-dasar keislaman. Misal, bahasa Arab, muncullah namanya Ibnu Malik, membuat nazam dari rumusan tadi. Namanya rumusnya rojas. Rojasnya muzdawas, dicampurkan. Mustafilun, 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 mustafilun. Kalamuna lafun mufidun kastaqim, wasmun mafi'lun harfunil kalim, wahiduhu kalimatun wal qawlu am bikalmatin biha kalamun qad yu'am. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al mustadin idis bitamidun hasal. Bitafa'alti atat wa ya if'ali wa nunik balan nafi'yun dan jali. Asalnya begitu. Halo? Nah, dipelajari di pesantren itu yang disebut dengan Alfiyah Ibnu Malik, 1002 bait. Kalau Anda hafal ini, cukup dengan hafal ini saja, Anda menguasai semua kaidah dalam bahasa Arab. Nahu, sorofnya, balaghahnya, terutama nahu dan sorof terkumpul di sini. 1002 bait. Imam As-Suyuti datang membuat alfiyah di ilmu hadis. Ada alfiyah di Qiraatul Asyr. Ada. Jadi asalnya itu, ketika mulai berkembang pengetahuan, datang Quran, ini dialihkan yang membantu aspek pengetahuan. Ketika Quran ditinggalkan, Isabella bersatu dengan Ferdinand, kemudian mengalahkan orang-orang Islam yang sedang larut dalam kekuasaan, kebanyakan memperebutkan kursi. Apa yang terjadi? Pecah di dalamnya. Ketika pecah diambil alih, konsepnya dibawa, terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1492, maka dikembalikan lagi teori ini kepada teori musik. Muncullah kemudian notasi-notasi musik. C, D, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, B, C, D, F, G, A, S, B, B, C, A, S, B, C, A, S, B, C, A, S, B, C, A, S, B, C. Jadi piano, jadi gitar, jadi macam-macam dan sebagainya. Ayo. Jadi kembali kawal. Jadi maksud saya adalah bukan berarti Anda kembali pada Quran dan Sunnah, Anda kehilangan nilai-nilai dunia yang bisa melahirkan peradaban. Tidak. Ya, konsep masjid pertama yang paling bagus ada kemudian di Tunisia dengan Korowainnya. 150 Hijrah bisa membuat peta astronomi yang terpancar cahaya matahari, memancarkan sinar langsung menunjuk waktu sholat. Korowain. Ya, jam pertama kali yang menggunakan metodologi pakai pasir sampai kemudian burung berkokok menunjukkan jam. Itu orang Islam yang buat. Masa-masa keemasan di zaman Andalusia. Banyak teman-teman. Menjulang bangunan, arsitektur hebat, luar biasa. Jadi Anda kembali ke Quran. Bukan berarti Anda tertinggal dalam urusan teknologi dan sebagainya. Tapi ada nilai berbeda yang ingin diberikan. Ini maju aspek dunianya dan akhiratnya tidak tertinggal. Dalam bahasa Arab, kemajuan yang sesuai dengan zaman, bahasa paling tepatnya menggunakan kata asrun. Asrun. Bukan hanya taqaddum. Ada yang menerjemahkan modern dengan taqaddum. Kalau taqaddum itu berkembang. Tapi belum tentu sesuai dengan perkembangan zamannya. Tapi kalau Anda ingin katakan modern, berkembang, sesuai dengan zaman, maka dalam bahasa Arab kalimatnya disebut dengan asrun. Orang yang mengikuti perkembangan zaman dan modernitas, maka berubah kemudian kalimatnya, ditambah i di ujungnya. Dari asrun jadi asri. Maka muncullah kamus yang ditulis kemudian dengan nama Al-Asri. Kamus yang bisa sesuai dengan zaman kapanpun Anda butuhkan. Allah turunkan satu surah dalam Al-Quran. Membimbing kemudian setiap hamba-hamba Allah. Bagaimana caranya dia bisa berhasil dalam kehidupan dunia.
bisa menciptakan suasana modern, berkembang dalam setiap zaman, plus memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu surah langsung diturunkan dengan namanya, surah 103. Surah apa namanya? Walas, surah paling favorit. Surah Al-Asr. Awas, bukan cuma menunjuk waktu asar, awas hati-hati. Ada pemahaman yang harus kita pahami di sini. Pelan-pelan. Kita baru masuk ya, kita baru mulai. Tadi mukadimah nih. Ya, jadi fokus baik-baik. Sampai jam berapa kita? Baik, silakan ya. Saya jam 12 pulang, Anda sampai jam 4 silakan. Baik. Fokus. Surah 103. Walas. Saya kembalikan dulu kata asr dalam bahasa Arab, tadi sudah saya terangkan. Lengkapnya adalah setiap masa yang kita lewati, yang kita lalui. Di setiap masa ukuran waktu terkecil yang kita lalui itu disebut dengan asr, asalnya itu. Sekarang pun asr. Di setiap Anda mendapat kesempatan baru, waktu baru, sepersekian detik ya, waktu baru, itu bahasa Arabnya asr namanya. Di asalnya asr itu bukan waktu sore, kalau sore masa namanya. Masa al-khair, semoga sore ini Anda baik-baik saja. Masa al-wud, semoga sore ini Anda bahagia, seperti mendapatkan karunia bunga melati, misal. Ya, di masa al-fulful, kok sore ini kamu kepanasan begitu, ya, kayak kena kacang, misal, gitu kan? Masa kayak kena cabai fulful, ya. Masa al-fulful ini isyarat di Arab kalau ada orang datang cemberut, nggak nyapa dan sebagainya atau tiba-tiba marah. Nah, itu biasanya mereka gunakan ungkapan-ungkapan yang unik. Orang sabahal khair dia sabahal fulful katanya kan. Kok pagi ini kayak cabai panas begitu? Ya. Kembalikan. Asr asalnya adalah setiap bilangan waktu, satuan terkecil dalam waktu yang kita lalui. Di setiap Anda lalui waktu, lalui lagi itu disebut dengan asr namanya. Asr. Nah, sekarang perhatikan. Allah bersumpah. Bahkan menggunakan kalimat sumpah untuk membimbing hambanya bagaimana menggunakan setiap waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita kesempatannya agar kita bisa jalani sesuai dengan masanya. Ingat, kembalikan ke sini. Bukankah dalam bahasa Indonesia tadi setiap yang modern adalah setiap tindakan, sifat, perbuatan yang sesuai dengan masanya, sesuai dengan zamannya. Lebih hebat lagi Quran memberikan bimbingan pada kita. Bukan cuma sesuai dengan zamannya, tapi Quran membimbing kita bagaimana setiap waktu yang kita lalui bisa modern kita di dalamnya. Bagaimana setiap masa yang kita lalui bisa sesuai aktivitas kita di dalamnya. Di Quran seakan-akan memberikan bimbingan pada kita. Nih, saya turunkan kata Allah satu surah yang kalau engkau pahami isi suratnya, maka setiap waktu engkau modern dalam pandangan Allah. Setiap waktu Anda bisa berbuat yang sesuai dengan zamannya. Setiap saat pemikiran Anda selalu kontemporer, tidak pernah tertinggal dalam menjalani setiap masa. Paham sampai sini? Awas ya, ini agak rumit sedikit tapi saya coba sederhanakan. Orang dulu bisa disebut modern, tapi ketika muncul generasi setelahnya disebut terbelakang. Lihat, ejaan dulu bahkan disebut ejaan yang disempurnakan. Cuman Quran, ejaan yang tidak pernah disempurnakan. Silahkan cek ya. Saking maslahatnya, saking dalam tanda petik, asrunnya sesuai dengan setiap masanya. Cuman Quran, satu-satunya kitab yang disucikan di muka bumi, satu kitab suci yang saat diturunkan tidak pernah berubah dari ejaan, dari titik harakat sampai dengan kini dan sampai kapanpun. Ini kalau bukan firman Allah mustahil. Kalau buatan manusia akan berbeda. Baca. 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 Kenapa bacaannya sama? Yang ini tulisannya ini, yang bawah tulisannya pakai oe. Lihat, bawah atas pakai apa ini? Bawah pakai apa? Lihat, lihat. O dan E. Lihat ya, ini ejaan dulu. Ketika kemudian berpindah masanya, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, yang tadinya hurufnya menggunakan begini pindah ke sini. Kok tidak dibaca begini? Dikatakan itu ejaan lama. Ejaan lama. Muncullah ejaan yang disempurnakan. Perhatikan baik-baik. Anda coba bandingkan dengan kitab lain yang dianggap suci. Hadirkan di hadapan Anda. Anda akan temukan satu hal yang sangat luar biasa.
Anda bandingkan, tidak akan pernah Anda temukan kitab yang tidak disempurnakan bahkan dalam ejaannya kecuali Al-Quran. Kitab lain silahkan cek. Bahkan tulisannya bisa disempurnakan. Kitab suci yang disempurnakan. Kemudian ada revisi, edisi revisinya. Ada. Kalau nggak percaya silahkan cek, ada revisinya. Saya punya koleksi beberapa kitab-kitab, saya kumpulkan. Masya Allah, di tahun sekian direvisi, tahun sekian revisi lagi. Ya, tapi nggak apa-apa, itu kan untuk kajian. Kita bicara dalam konteks ilmiah. Awas, saya tidak mengajarkan Anda untuk mencela orang lain. Kita bicara konteks perbandingan ilmiah. Ya, hati-hati nanti saya pulang ditersangkakan lagi. Anda kalau tidak sepakat boleh interupsi ya. Kalau saya kurang baik boleh interupsi. Kalau perlu bawa kartu aja, Ustaz, kartu kuning gitu kan. Saya nggak ada masalah. Saya nggak ada masalah, insya Allah. Jangan dipotong video saya ya. Fokus sini. Nah, sini. Lihat sini. Baik. Fokus. 1. Walas. Quran sifatnya sesuai dengan zaman, setiap waktunya sesuai, tidak ada kehilangan titik dan harakat. Kalau hanya tulisannya saja bisa sesuai, apalagi isinya. Makanya kalau Anda ikuti semua isi Al-Quran, maka Anda akan selalu modern dalam setiap zaman. Dan disitulah Allah bersumpah dengan nilai ini. Walas. Pakai waw. Saya berikan informasi dulu ya, sedikit saja. Kalau ada kalimat di awal, baik di Quran, di hadis, ataupun yang lain dalam bahasa Arab. Satu kalimat di awal kata dibuka dengan waw. Dan harakat akhir di kalimat itu harakatnya kasrah. Kasrah. Kasrah itu A atau U? I ya, I. Di atas di bawah? Bawah, I seperti ini. Maka wawunya disebut dengan wawu sumpah. Qasam. Sumpah. Karena ada wawu yang diartikan dengan dan. Dan. Ana wa Ahmad nadhhab ila Jami' Telyu. Telkom University. Ya, ila Jami'ah Telkom University. Saya dan Ahmad pergi. Dan Ahmad pergi ke Telkom University. Ya, dan, wa-nya dan. Tapi kalau ada huruf wawu di awal kata menyatu dengan kalimat, harakatnya i artikan dengan sumpah, bukan dan di sini, bukan konjungsi, bukan huruf untuk menyambung, tapi di sini diartikan dengan huruf sumpah, artikan dengan demi. Sumpah. Nah, sekarang fokus ini. Kalau Allah menyampaikan sesuatu benar tidak? Kita harus yakin tidak? Yakin. Baik. Sekarang, apalagi kalau Allah bersumpah. Kalau kalimat biasa saja, kita mesti yakin, apalagi bersumpah. Apalagi bersumpah. Jadi, kalau ada kata dalam Al-Quran, dibuka dengan kalimat sumpah, artinya ada yang sangat serius yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang sangat penting. Dan saking pentingnya, tidak boleh sekian persen pun Anda ragu dalam meyakini ini. Yang tidak bersumpah saja, Anda tidak boleh ragu. Apalagi yang ada sumpahnya. Jangan sampai terbersit dalam diri Anda. Masa sih? Kok bisa ya? Itu semua kalimat itu tepikan. Karena untuk yang ini Allah bersumpah dalam menguatkannya. Wallas. Itulah fungsinya. Ya. Anda manusia saja bersumpah, Anda bisa yakin. Ya. Sekarang jam berapa? 10:20. Insya Allah nanti jam 11 bergabung bersama kita. Wali kota dari Bandung akan datang ke sini, Pak Ridwan Kamil. Yang mudah-mudahan bisa lancar di perjalanannya. Dan bisa ikut talim dengan kita insya Allah ya. Jam 11 nanti. Anda percaya? Tidak. Saya cuma memberi contoh kalimat. Kan? Saya ralat ya. Saya cuma ngasih contoh kalimat. Saya tidak mengatakan benar-benar akan datang. Lihat ekspresi Anda. Masya Allah. Luar biasa. Baik. Anda pada manusia saja bisa percaya. Kenapa pada Allah tidak percaya? Kalimat manusia belum pasti benar. Anda bisa yakin. Kalimat Allah pasti benar. Kenapa Anda tidak yakin? Manusia bersumpah, demi Allah di pengadilan, padahal benar. Bisa percaya, kenapa ketika Allah bersumpah langsung dengan namanya, langsung dengan kekuatan yang tidak yakin. Maka keterlaluan kalau ada seorang muslim melihat ayat Quran, Allah bersumpah, saking dahsyatnya sampai bayi nangis, dia tidak yakin juga. Tuh, kan? Semoga Allah berikan ketenangan ya. Tidak cukup dengan amin, ibunya itu ya. Khair insyaAllah, khair. Baik, apa yang disumpahkan? Walas. Demi titian masa yang saya selalu berikan kesempatannya.
Jadi ternyata setiap waktu kita diberi kesempatan oleh Allah untuk jadi manusia modern. Jadi tidak ada manusia yang tertinggal. Tidak ada manusia purba. Ingat ya, itu hanya dicekoki dengan pemikiran-pemikiran. Gak ada manusia purba. Manusia pertama yang turun ke muka bumi itu sudah modern. Karena ketika Allah turunkan ke bumi, bekal pertamanya bukan materi, tapi pengetahuan. Dan pengetahuan bukankah alat yang menentukan modernitas seseorang? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 31, paling kiri sebelah atas. Siapa manusia pertama? Adam. Dan kita sepakat, dan semua manusia sepakat. Bahkan dengan tatanan konsep keagamaan yang keyakinannya berbeda, sepakat manusia pertama adalah Adam. Perhatikan, apa yang Allah anugerahkan pada Adam pertama kali, ternyata bukan materi dunia, bukan kekuatan bangunan, tapi wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan pada Adam semua jenis pengetahuan yang ada. Ilmu, knowledge. Pengetahuan. Adam Nabi bukan? Nabi atau Rasul? Tuh ada Rasul, ada Nabi. Ayo hati-hati. Yang Rasul angkat tangan. Rasul. Pulang ah. Ada Rasul, I tell you. Orang paling banter sekarang ngaku Nabi, Rasul. Adam itu bukan Rasul tapi Nabi. Islam. Karena Rasul dikirimkan risalah untuk dibagi dengan umat. Nabi hanya untuk pribadi dan yang terdekatnya. Zaman Adam mana umatnya? Karena ada manusia pertama. Ya? Baik, kecuali Anda. Sini. Lihat sini. Adam itu Nabi. Ada manusia bukan? Manusia. Manusia. Karena itu disebut dengan bashar. Ya, manusia. Sekarang kita di sini. Nabi bukan? Bukan. Baik. Baik, kita bukan Nabi. Manusia bukan? Manusia. Sama-sama manusia. Tapi yang paling menarik, kita kemudian disambungkan sanad dan nasab kemanusiaannya kepada Adam alaihissalam. Disebutlah kita dengan nama Bani Adam. 7 kali disebutkan di Quran. Anak keturunannya Adam. Cuma bedanya Adam alaihissalam Nabi, kita bukan. Dan yang paling dahsyat, karena Adam diberikan pengetahuan dengan sifat kemanusiaannya, maka kita pun mendapatkan potensi pengetahuan yang sama. Cuma bedanya, karena Adam adalah Nabi, pengetahuannya diajarkan langsung oleh Allah. Karena fitrah kenabian mendapatkan pengajaran langsung dari Allah. Semua Nabi diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita memiliki fitrah kemanusiaan, bukan fitrah kenabian. Artinya potensi pengetahuan kita itu ada. Cuma nanti kita mesti belajar. Kalau Adam diajarkan, kalau kita belajar untuk mengeluarkan potensi pengetahuan itu. Makanya nanti akan turun banyak ayat meminta kita belajar untuk mengeluarkan potensi itu. Demi Allah saya katakan, kemampuan itu luar biasa. Terakhir kali dari California itu ada penelitian. Kekuatan memori kita saja itu paling minimal 100 juta gigabyte. 100 juta giga. Anda punya 100 giga saja sudah berapa banyak informasi. Manusia yang paling minimal potensi kekuatan mengingatnya itu 100 juta gigabyte. Luar biasa. Jadi ternyata pintar itu anugerah, bodoh itu pilihan. Nah, sekarang perhatikan, walas demi waktu yang saya berikan kesempatannya. Setiap dia bisa hidup saya berikan lagi. Saya berikan lagi, saya berikan lagi. Nah, sekarang bagaimana cara menyikapi setiap waktu yang Allah titipkan kepada kita supaya kita bisa manfaatkan dengan pemikiran kita, dengan karya kita yang bisa sesuai dengan waktu yang kita jalani itu. Di setiap Anda diberi kesempatan lagi, Anda punya karya lagi. Anda punya pemikiran lagi. Dan hebatnya bisa aktual di sekitaran kehidupan Anda pada saat itu. Jelas? Tayyib. Manusia pertama modern, setelahnya modern, sampai kiamat terjadi pun akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyesuaikan dengan sekitaran kehidupannya. Bagaimana caranya? Kita turunkan. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Baik. Sungguh setiap manusia itu menggunakan kata insan. Disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Di 63 ayat berbeda. Di 43 surah yang tidak sama. Al-insan. Yang mau saya sampaikan. Nanti teman-teman kalau baca Al-Quran. Itu tolong sedikit agak diteliti ya. Dipahami. Bukan sekedar dibaca lihat terjemahan. Harus agak peka. Misalnya manusia kadang disebut ins. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal 18 kali disebutkan di Quran, tapi terjemahannya sama, manusia juga.
Ya, kadang disebut insan. Bahkan ada surahnya ke-76 Al-Insan. Diterjemahkan sama manusia juga. Ada yang ketiga misalnya An-Nas. Surah paling favorit apa? Qul a'udzu birabbin nas. Nas 241 kali. Diterjemahkan manusia juga. Kalau terjemahannya semuanya sama, kenapa kalimatnya bisa beda? Nah, ini langsung ke fokus kajian kita. Di ayat ini kenapa disebutkan insan? Kalau disebutkan insan, itu artinya menunjuk setiap manusia dengan totalitas aktivitasnya. Semua aktivitasnya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kita, saya, Anda, kita, saat disebut oleh Quran dengan nama insan, itu artinya menunjuk pada semua totalitas aktivitas kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Setiap manusianya. Aktivitas. Lihat sini, fokus. Tadi asar apa artinya? Kesempatan yang diberikan kan? Waktu yang Allah berikan. Langsung saja. Dalam sehari ada berapa jam? 24 jam. Kita ambil kasus ya. Ambil kasus. Satu hari sama dengan 24 jam. Berarti kalau kita ganti kalimat ini dengan kata asar. Artinya Allah bersumpah saya berikan kesempatan sehari 24 jam. Itu modal. Bagaimana caranya dalam setiap detiknya, jadi menitnya, jadi jamnya kita modern di situ. Jadi kita punya pemikiran yang sesuai dengan setiap waktu yang kita alami. Kita punya karya sesuai dengan waktu yang kita alami. 24 jam. Nah, semua aktivitas itu yang kita akan kerjakan, Allah berikan nama pada kita dengan nilai pekerjaan tadi. Namanya insan. Paham? Baik. Sekarang persoalannya, kata Quran, ketika saya berikan modal waktu untuk jadi modern, tapi ada yang menyia-nyiakan modal itu. Rugi mereka. Tidak sedikit manusia diberikan kesempatan untuk menata aktivitasnya dalam 24 jam. Supaya dia bisa sesuai dengan waktu hidupnya. Cuman sayang, dia tidak bisa menggunakannya dengan baik. Rugi dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menginginkan dia jadi modern, dia memilih untuk jadi orang yang terbelakang. Allah ingin memberikan dia keuntungan, dia untuk rugi dalam kehidupannya. Paham? Nah, sekarang persoalannya, ya Allah, kalau saya ingin mendapatkan kesempatan itu dan terbebas dari kerugian, bagaimana caranya? Baik, kita turunkan satu. Ini yang pertama ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Satu. Illa alladhina amanu. Saya hapus dulu. Wa amilus salihat. Dua. Awas, kebanyakan orang membaca dalam persepsi cuma tafsir yang biasa saja. Padahal ada analisis terdalam di makna ayat ini yang bisa kita bawa dalam kehidupan. Satu, illal ladzina amanu. Lihat, wa tawasaw bil haq. Tawasaw bil haq. Haknya saya garis bawahi. Awas, hak bukan hanya kebenaran, karena kebenaran nanti banyak kosakatanya. 4, wa tawasaw bis sabr. 4 rumus ini. Fokus. Lihat sini. Lihat baik-baik. Masih ingat tadi? Pengertian modern itu jika bisa sesuai dengan setiap masa yang dilalui kan? Baik, jadi Anda bisa sesuai dengan masa sekarang, modern. Masa selanjutnya, modern. Masa selanjutnya, modern. Sekarang perhatikan konsep kehidupan dalam Al-Quran. Manusia itu setidaknya akan melalui 3 masa kehidupan. Perhatikan. Ya, lompatan waktu yang disampaikan dalam Al-Quran. 1, disebut dengan kehidupan dunia. Kita sekarang ada di mana? Bukan, di Telkom University, Masjid Syamsul Ulum di Bandung. Ya, itu masuk dalam kategori kehidupan pertama, dunia. Baik. Perhatikan, ini kelihatan sederhana tapi sangat penting. Setelah dari dunia kemana? Barzakh. Pemisah, kubur tempatnya. Setelah ini kemana? Akhirat. 3 alam ini. Perhatikan. Manusia seringkali membatasi aspek modernitas. Waktu yang sesuai dengan yang dialami pada aspek kehidupan pertama saja. Dia lupa bahwa dia akan hidup di masa yang kedua. Apakah fase modernitas yang ia alami saat di dunia akan juga dialami saat dia di alam barzakhnya? Apakah fase modernitas saat yang ia alami di dunia akan pula ia alami saat dia berada hidup di surganya? Atau di akhiratnya? Hati-hati. Karena nanti konsep kehidupan di dunia beda dengan akhirat. Kalau Anda hidup modern di dunia tapi tidak menyiapkan hidup modern saat di akhirat, ada yang rugi nanti yang Anda dapatkan. Awas, hati-hati karena dunia cuma sementara. Anda boleh bangga hidup sekarang,
teknologinya bagus, handphone Anda paling unggul, rumah Anda paling hebat, mobilnya paling mewah. Tapi maaf, Anda akan selesai dalam kehidupan ini. Begitu Anda meninggal dunia, tidak akan pernah ada yang dibawa. Persoalannya, kehidupan akhirat sifatnya abadi, tidak akan meninggal lagi. Jika Anda tidak modern saat di akhirat, ruginya itu dahsyat. Anda tertinggal saat ini, nggak ada masalah. Meninggal, selesai. Anda fakir dalam urusan dunia, Anda punya bekal urusan akhirat. Fakir dunia, kaya akhirat. Ketika fakir meninggal, selesai statusnya. Bukankah di alam kubur nisan tidak akan dituliskan status kehidupan? Saya belum pernah temukan masuk ke dunia perkuburan. Misal, begitu masuk ke alam kubur, atau maksudnya ke pekuburan. Gara-gara Rasul nih. Aduh. Belum pernah saya masuk ke pekuburan, menemukan nisan, tulisan misalnya, mantan orang kaya dunia. Ini orang fakir banget, tulisan. Gak ada. Semua sama, Allah yarham, almarhum, doa, semua doa. Tapi lihat statusnya, fakir dunia, dia punya bekal modern akhirat, kaya dia. Ketika dia hidup di akhirat, karena akhirat gak ada meninggal lagi, kaya terus dalam kehidupannya. Tapi Anda balik, kaya dunia, fakir akhirat. Status alam kubur sama, nisannya sama, saya maksudkan. Tapi saat Anda kembali ke akhirat, terjadi perbedaan yang luar biasa. Fakir selamanya di akhirat. Anda pilih mana? Yang pertama, fakir dunia, kaya akhirat. Atau dunia kaya, fakir akhirat. Satu atau dua? Allah tawarkan yang ketiga, bukan satu yang kedua. Anda mesti kaya dunia dan kaya akhirat. Anda mesti modern dunia dan modern akhirat. Dan itu yang harus disiapkan. Dan itulah kemudian, alhamdulillah, itulah kemudian yang ditampilkan tawaran dari Al-Quran dengan mengadopsi dan mengakomodir semua fase kehidupan kita sampai waktu yang paling ujung. Jadi kalau Anda cuma ambil konsep dunia, Anda berhenti di aspek ini, selesai. Tapi Quran menawarkan, saya tawarkan pada Anda semua limit waktu kehidupan Anda sampai berakhirnya kehidupan 1, 2, sampai puncak yang ketiga. Inilah tawaran dahsyat tawarkan oleh Al-Quran. Apa yang bisa Anda dapatkan di 3 alam ini? Lihat baik-baik, nanti saya turunkan ayatnya. Fokus untuk mendapatkan 3 aspek ini, modernitas di 3 aspek ini, dan kebahagiaan yang bisa diraih, maju dunia, nyaman alam kubur, nikmat akhirat, ada 4 syarat yang harus Anda lakukan. 1, amanu. Iman. Anda mesti beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati ya. Iman syaratnya. Jika ada seseorang, mohon maaf, ini dalam pemahaman kita ya, dalam pemahaman Islam, kalau ada seseorang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebut oleh Al-Quran mengalami kerugian dalam setiap waktu yang ia lalui. Di setiap detiknya rugi. Rugi. Walaupun mungkin dia bisa jawab, saya enggak, kok enggak rugi. Dagang saya laris, omset saya meningkat, ya pendapatan saya tinggi, enggak ada yang rugi. Memang kalau Anda lihat dari aspek dunia, terasanya seperti untung. Tapi yang kami tawarkan bukan urusan dunia saja, yang kami tawarkan untung dunia, untung akhirat. Perhatikan baik-baik, ada beda perbuatan yang dikerjakan dengan iman yang tidak dengan iman, lain. Tadi saya sampaikan, lihat baik-baik ya, fokus. Ini apa? Isinya apa? Fungsi air kalau diminum apa? Menghilangkan apa? Kita buktikan. Bismillah. Ya. Alhamdulillah. Perhatikan, fokus. Fungsi air kalau diminum itu menghilangkan haus. Ini ada 1 air, ada 2 air. 1 gelas, 1 gelas. Gelas yang sama. Fokus baik-baik. Haus ketika diminum airnya, hilang hausnya, itu perbuatan baik. Minum itu perbuatan baik. Tapi apakah setiap perbuatan baik itu punya nilai di sisi Allah? Belum tentu. Semua perbuatan baik tadi sudah kita bahas, kalau ingin punya nilai di sisi Allah, maka itu mesti menjadi ihsan namanya. Bagaimana menjadikan aktivitas jadi ihsan? Kata Nabi gampang, sebutkan kalimat Allah di dalam aktivitasnya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak disertakan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, paling minimal bismillah, terputus nilai kebaikannya di sisi Allah. Di saat Anda minum begini, Anda minum, teman Anda minum, sama dua-duanya menghilangkan haus, faidah dunia hilang. Tapi yang kedua, ini yang membedakan. Ketika Anda sebut bismillahirrahmanirrahim, dalam minum ini dituliskan pahala 10 kebaikan. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang melakukan hasanah, niatkan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, dituliskan 10 pahala kebaikan.
Di ketika Anda mengerjakan aktivitas dengan iman Anda, iman. Ini yang menyebabkan Anda memiliki bekal langsung untuk kehidupan Anda berikutnya. Pada saat itu dunia Anda dapat dan akhirat pun Anda punya tabungan. Itu yang disebut dengan pahala. Dunia pahala kencana, akhirat kencananya dibuang, ya. Kemudian dapatkan pahalanya. Di begitu minum, bismillah, tuliskan pahalanya. Begitu Anda melangkah, bismillah, tuliskan pahalanya. Anda menulis, bismillah, tuliskan pahalanya. Ya, Anda terima telepon, bismillah. Assalamualaikum. Halo? Halonya pembicaraan dunia, tapi kalimat salam dan bismillahnya itu yang melahirkan bekal Anda untuk menuju ke alam ini. Ustadz, kalau saya selfie dapat pahala enggak? Ciklik. Bismillah. Nanti bahasan lain ya nanti. Lihat sini, lihat, fokus. Fokus baik-baik. Di setiap pekerjaan yang Anda kerjakan, Anda iringi dengan iman, maka iman itu yang menghasilkan buah-buah kebaikan, tabungan Anda untuk ke alam ini dan ini. Anda gak ketinggalan dunia karena pekerjaannya sama. Bukankah Anda kalau kuliah di kampus yang sama, fakultas yang sama, jurusan yang sama, prodi yang sama. Anda yang di Telkom University ini, dengan 7 fakultas, 31 prodi, 29.000 mahasiswa. Kalau lagi padat, 27.000, kalau lagi senggang, ya. Kemudian wisuda 1.000 sampai 1.500, kalau padat jadi 2.000. Itu luar biasa. Bukankah di kampus itu bukan hanya Anda saja, ada teman Anda, ada yang lain. Apa bedanya? Begitu belajar, bismillah. Pelajaran Anda niatkan karena Allah. Mulai dengan baik. Ada manfaat dunia, ada akhirat Anda raih. Pelajarannya sama, dosennya sama, perhatiannya sama, SKS-nya sama. Semua dapat, cuman bedanya apa? Anda punya nilai pahala enggak? Anda yang kerja juga sama, Anda berangkat pekerjaan di kantor yang sama. Apa yang kerja cuma Anda aja? Kan tidak ada teman Anda. Gajinya sama, divisinya sama, bagiannya sama, jamnya sama, pulangnya sama. Perbedaannya apa di hadapan Allah? Kalau nggak ada bedanya, apa beda Anda dengan mereka? Pasti ada bedanya. Bedanya apa? Begitu keluar rumah, bismillah. Niatkan mencari yang baik. Begitu Anda sebut nama Allah, Allah menjaga Anda dalam pekerjaan Anda. Mustahil ada orang menyentuh yang jelek, maksiat dengan menggunakan kalimat bismillah. Bismillah, mabuk dulu. Mereka ada. Kalimat Allah tidak akan bersanding dengan maksiat. Jemari yang digunakan untuk taat, lisan digunakan untuk taat, mustahil mengucapkan maksiat. Karena tidak akan berkumpul kebaikan dengan keburukan. Anda masuk pekerjaan, bismillah, buka filenya, periksa, tanda tangan, Masya Allah. Penerimaan mahasiswa, bismillah, mana stafnya? Pak, tolong anak saya Pak, mohon maaf sesuai kualifikasi saja. Ini 100 juta Pak, barangkali untuk memudahkan proses. Mohon maaf, jari saya jadi tahiyat, tidak bisa digunakan untuk maksiat. Masya Allah. 1 miliar Pak, saya istighoroh dulu ya. Istighoroh, berantem sih. Aduh Rasul. Ya fokus ini. Lihat. Ustaz. Bagaimana dengan status orang baik. Tapi dia tidak ada iman. Bagaimana dia baik tapi nggak ada imannya. Sama. Karena iman itu bukan urusan dunia. Iman itu urusan akhirat. Maka dari itu turun Quran surah ke-25 ayat 23. Ini adilnya Allah itu luar biasa. Luar biasa. Kalau ada orang tidak beriman berbuat baik. Itu oleh Allah langsung diapresiasi kebaikannya. Tapi dengan menggunakan hukum dunia. Dengan menggunakan hukum dunia. Lihat ayatnya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Faja'alnahu haba'an manthura. Kalau ada orang tidak beriman berbuat baik saat di dunia. Kami balas kebaikannya dengan hukum dunia. Misal. Antum ditraktir oleh teman antum. Yang belum beriman misalnya. Atau diberikan bantuan. Kasih alat tulis, dibiayai SPP dan sebagainya. Maka Allah akan balas kebaikan itu. Dia diapresiasi, dijaga oleh temannya, mungkin didoakan supaya dapat hidayah dan sebagainya. Itu hukum dunia. Tapi kalau dia memilih untuk bertahan pada keyakinannya dan tidak mengambil tawaran iman dari Allah Subhanahu wa taala, maka saat di akhirat hukumnya akan berbeda. Faja'alnahu haba'an manthura. Karena ini bekal dunia, hukumnya dunia, enggak bisa dibawa ke akhirat. Ini lihat. Anda minum, gelas itu urusan dunia, minuman urusan dunia. Makanya ketika Anda meninggal pindah alam, ini enggak ikut nih. Apa Anda kira Anda meninggal gelasnya ikut? Mama tolong kalau dimakamkan, sertakan gelasnya. Ini gelas yang paling halal dalam kehidupan papa. Kalau kangen, tuangin air ke situ ya. Enggak bisa. Gelas alam barzakh beda dengan gelas dunia. Makanya ketika Allah turunkan kalimat-kalimat gelas di surga, lain sifatnya dengan dunia. Mutiaranya, emasnya, kilauannya, pelayannya, beda lain.
Hukum akhirat gak bisa disamakan dengan hukum dunia. Makanya Anda mesti adil. Bukankah SPP anak SD beda dengan SMP? Bukankah uang saku anak SMP beda dengan SMA? Anda gak bisa samakan, itu bukan adil namanya. Adil tidak harus sama, tapi adil itu memberikan porsi yang sesuai dengan maslahat kebutuhannya. Dunia Allah berikan, tapi akhirat faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan debu yang berterbangan. Lihat kalimat Quran. Begitu detailnya, diksi Qurannya. Debu yang terbang. Kalau debunya tidak terbang, dia bisa nempel. Nempel artinya punya massa di situ, dia bisa ditimbang. Bisa ditimbang. Tapi kalau debunya terbang, bagaimana menimbangnya? Ini poin. Teman-teman, fokus ya. Jadi kalau Anda ingin jadi manusia modern, syarat pertama, Anda mesti beriman. Iman ini yang akan mengantarkan pada kebahagiaan ini, modern di alam barzah, plus akhirat. Ustaz, bagaimana modern di alam barzah? Kalau tidak percaya, coba nanti cek. Ya, meninggal duluan, nanti Anda bisa lihat. Kalau memang sesuai dengan ajalnya. Tapi lihat Quran, surah ketiga Ali Imran, ayat 169, ini untuk informasi. Ayat 169, Quran surah 3, ayat 169, sampai 172. Bagaimana kenyamanan hidup bisa didapatkan di alam barzakh? Dengan iman. Sudah, sekarang kita beriman? Halo? Beriman tidak? Yakin dengan Allah? Baik, bagian pertama, syarat untuk menjadi manusia modern, alhamdulillah kita sudah dapati. Dan kita mendoakan teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita, dan kerabat yang lain, supaya Allah berikan kenikmatan iman pada diri mereka insya Allah. Ya, saya tidak mengajarkan Anda untuk mencela orang lain. Sepanjang urusan dunia, ayo teman-teman, mohon maaf ya, kalau urusan ibadah, kita bisa beda. Tapi urusan dunia, ayo dengan yang lain kita rangkul. Jangan karena teman Anda non-muslim, Anda tidak ajak belajar bersama, tidak. Anda tidak ajak traktir misalnya ketika ada rezeki, tidak. Ayo, saya traktir, saya ikut ya. Ah tidak, kamu kan belum beriman, ayo, tidak. Ajak, urusan dunia bareng boleh-boleh. Dan sebutkan nama Allah di dalamnya. Begitu dapat rezeki, ajak teman Anda. Hei kawan, ayo makan. Wah tumben traktir, bukan tumben. Allah yang perintahkan saya untuk berbagi dengan Anda. Bawa makan. Besoknya yang tanya lagi, belum ada perintah dari Allah. Dua, iman ini baru seperempat. Belum bisa membangun Anda dengan prinsip-prinsip yang tadi kita sampaikan. Dua, wa'amilus salihat. Dia bisa menerjemahkan iman itu dengan mengaktualisasikan iman dengan amal-amal saleh. Amal saleh. Masih ingat tadi? Masih ingat yang saya terangkan? Saleh itu mencakup berapa makna tadi? 4. Satu apa? Thayyib, fisik yang kuat. Baik-baik. Yang kedua apa? Khair, pikiran-pikiran yang bagus, ide yang cemerlang. Kemudian yang ketiga apa? Ma'ruf, sikap-sikap yang mulia. Keempat apa? Ihsan, semua itu dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya singkat tapi isinya padat. Wa amilus salihat. Dia aktualisasikan nilai keimanannya dengan mengerjakan amal-amal yang bernilai saleh. Apa itu saleh? Kalau Anda ingin hidup dalam suasana masa di setiap tempat, keadaan dengan nilai modern, Anda mesti menjaga fisik dengan keadaan yang kuat. Fisik Anda mesti sehat, Anda mesti tampil bagus, Anda mesti kuat. Kemudian pikiran Anda mesti cemerlang, ide-ide mesti muncul. Kalau Anda ingin sesuai dengan zamannya, ingin diakui oleh tempat dimanapun Anda hadir, ingin diakui oleh waktu dimanapun Anda hadir, teman-teman, syarat yang kedua, Anda itu mesti kreatif. Munculkan ide yang cemerlang, munculkan ide yang bagus-bagus, munculkan sifat yang baik-baik. Kalau Anda tidak pernah berkreasi dengan ide-ide yang bagus, Anda tidak akan pernah diakui di masa itu. Silahkan cek. Kan di dunia ini yang selalu diangkat, dikenal dan memunculkan modernitas. Siapa mereka? Salah satunya yang punya kreativitas dari ide-idenya. Ingat baik-baik tadi saya sampaikan, kita diciptakan dengan pintar. Dan pintar itu anugerah. Ketika Allah ciptakan kita pintar, jangan memilih bodoh. 90% otak manusia dari penelitian, 90% itu pintar. 90%. 5%-nya genius. 5%. Jadi kalau ada yang genius pun jangan terlampau bangga, cuma 5% dari otaknya. 90% cerdas. 5%-nya slow, lambat. 5%. Jadi kalau anak Anda terlihat lambat belajar, mohon maaf, jangan ditekan dia. Tapi alihkan dari yang 5% pada 5% yang lain. Karena dia punya kesempatan jadi anak yang jenius. Bukankah Einstein disebut dengan kalimat yang sangat kasar? Bukan slow lagi, kalimatnya sangat begitu kotor. Saya tidak bisa sampaikan di rumah Allah ini. Luar biasa kotor dari gurunya. Tapi dia memilih untuk beralih pada 5 yang lainnya. Sehingga menjadi luar biasa. Apa yang dipelajari? Buku orang Islam, Avicenna, Ibnu Sina. Dia baca bukunya, dia dalami itu, dan dia amalkan isinya. Ketika dia amalkan, dia kerjakan, dia naik status pindah dari slow, luar biasa, kepada yang ini. Kita bisa memilih, dan itu pilihan kita.
Makanya kalau Anda ingin eksis dalam kehidupan, munculkan ide-ide. Buat kreativitas yang bagus. Isi dengan baik. Tapi maaf, jangan cuma jadi konseptor dan teoritis dalam kehidupan. Laksanakan itu dengan ma'ruf. Wujudkan dalam bentuk sikap. Terakhir, supaya sikap ini kemudian menjadi bekal Anda untuk kesini dan kesini, ihsan. Lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan cek, silakan. Siapa yang menemukan atom? Masih ingat dalam bidang kimia? Bukan John Dalton, bukan Newton, bukan Isaac Newton, bukan. Bukan John Dalton, bukan. Bukan, gak usah maksa. Tadi Rasul, sekarang Niels Bohr. Lihat, bukan. Pertama yang menemukan namanya Jabir bin Hayyan. 910 Masehi. Dari mana beliau temukan baca Quran? Saat baca Quran. Jadi ketika mendekat itu rajin. Dulu ulama-ulama dulu itu memulai bukan dengan belajar langsung, tapi memulai dengan mendalami Quran dulu. Rata-rata 7 tahun untuk menghafal Quran. Saya sarankan kalau Anda masih punya anak 5 tahun, 6 tahun, dahulukan Quran dengan sholat dulu. Maksimalkan itu. Kalau dia Qurannya bagus, apalagi sudah hafal, ini yang menganalisis barat. Di Quran itu kalau anak sudah hafal Quran, minimal dia hafal 50.000 kosakata. Seorang yang sudah banyak kosakata dalam jiwanya, dalam benaknya, bahkan dalam memorinya, itu lebih mudah untuk memahami aspek-aspek yang lainnya. Rata-rata Quran dulu. Dan yang paling hebat, kebiasaan Qurannya dibawa saat dia kembangkan dalam aspek penelitiannya. Dia begitu baca surat Al-Hadid, surah ke-55, sampai ayat ke-25 sampai dengan 26, dia menemukan kalimat besi, wa anzalnal hadid. Dia penasaran, dibawa besi ke rumahnya, dibuat laboratorium kecil, dianalisis, kemudian sampai dipecahkan, ya, kemudian dibuat sampai ketemu unsur yang paling kecilnya. Dan itulah kelak yang kemudian akan diberi nama dengan namanya, dengan nomornya, dengan sekaligus penamaan dari kimianya. Surahnya surah 55, surah besi, Al-Hadid. Rumus besi sekarang di kimia Fe, F besar, E kecil, ferum. Nomor atomnya 26 kan? Coba lihat, nomor atom besi kan 26. Ayat 25, 26, surahnya surah besi. Nomor atom 26. Bukan besi punya 4 isotop untuk menjaga keseimbangan atomnya? Isotopnya nomor 55, 56, 57, 58. Dan isotop yang paling stabil untuk besi nomor 57. Surah 57, nomor 26. Atomnya nomor 26, isotopnya nomor 57. Sama. Ya, saya bukan mencocok-cocokkan, bukan ilmu cocok logi di sini, bukan. Ya, tapi yang saya maksudkan, ada orang terinspirasi dari Quran dan ternyata luar biasa ketika Allah katakan kami turunkan besi. Kami turunkan besi, wa anzalnal hadid. Ketika dicek kok bisa sama? Ayatnya dari Quran, surahnya surah itu, nomornya sama, pendekatannya sama. Kalau bukan firman Allah, mustahil bisa sama. Itu yang saya maksudkan. Halo? Ya? Nah, jadi kalau Anda kembalikan ke sini, dahsyat teman-teman sekalian. Dulu tidak ada ulama yang membuat sesuatu, kecuali mereka punya bekal untuk ke sini. Silahkan cek. Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi. Ya? Dan semuanya itu mereka kumpulkan punya karya dan dahsyat hasilnya. Itu luar biasa. Dan aspek-aspek yang lainnya. Di Anda mesti kuat, fisik Anda mesti hebat kalau ingin jadi manusia modern. Anda harus punya kreativitas, ide-ide yang cemerlang. Ayo belajar yang luar biasa, kumpulkan pemahaman yang baik. Yang ketiga, mohon maaf, aktualisasikan ide itu dalam bentuk penjabaran-penjabaran. Jangan jadi konseptor saja. Yang keempat, lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya kita dengan yang lain. Maka Anda akan mendapatkan nilai-nilai ini. Tapi belum semuanya. Belum, tahan sebentar, tahan. Saya turunkan pelan-pelan, pelan-pelan. Amal soleh dalam Quran bukan sekedar tadi. Tapi itu akan dibagi 2 bagian. Anda sehat, Anda punya ide cemerlang, Anda punya sifat yang baik, Anda aktualisasikan, Anda kerjakan karena Allah. Semua amalan tadi dibagi 2 bagian. Dan inilah yang menentukan apakah Anda disebut modern atau tidak dalam sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 1, 2. Secara singkat, amal soleh dengan 4 syarat tadi dibagi 2 bagian di Quran. Jadi kalau Anda dalam saat bersamaan ingin bagus urusan dunianya, plus spiritualnya juga bagus untuk bekal ke akhiratnya, maka Anda bisa maksimalkan 2 aspek ini. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin coba tes dulu sebentar. Apakah saya terlampau cepat menyampaikan? Tidak, baik. Kalau tidak, saya pertahankan ritmenya. Kalau terlampau cepat, saya kurangi sedikit untuk bisa mudah ditangkap. Sebetulnya kalau Anda mengatur jarak dengan baik, kecepatan tidak ada masalah. Kan S sama dengan V kali T gitu kan? Jarak sama dengan V dikalikan T. V sama dengan S dibagi T. Jadi kalau jarak Anda dekat dengan saya, kecepatan tidak ada masalah. Tapi kalau semakin jauh, kecepatan cepat itu agak sulit ditangkap. Baik, kalau nanti ada getaran-getaran, gelombang, dan ada hambatan di situ, itu yang agak susah. Ya.
Saya harus menyesuaikan karena ini berbicara tentang beberapa hal yang penting. Bismillah. Al-bu'dul rabbani. Satu, dimensi pertama, dimensi spiritual. Dimensi spiritual. Ini dia. Awas ya. Ini isinya, penggeraknya. Jadi kalau Anda tanpa ini berbahaya. Ini amalan pertama, dimensi spiritual. Wujudnya ibadah ritual. Wujudnya ibadah ritual. Jadi kalau Anda ingin jadi manusia modern, kuat 4 aspek tadi, selamat di 3 alam ini, maka Anda harus maksimalkan yang pertama amalan-amalan ritual. Tahan. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat iman pertama, ingat, walas innal insana lafi illal ladzina amanu. Iman. Ketika Allah menyebutkan kalimat iman selalu bersanding dengan amal soleh. Dan menariknya, kalimat iman pertama di Quran disandingkan dengan amal soleh yang berwujud ibadah ritual. Al-Baqarah ayat ke-3 sampai dengan ayat ke-5-nya. Perhatikan baik-baik. Al-Baqarah ayat ke-3 paling kiri di pertengahan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minun dari kata iman. Awas hati-hati, yaitu orang-orang yang senantiasa meningkatkan imannya kepada Allah. Walaupun Allah belum tampak dalam pandangannya. Ghaib. Fokus. Lalu dia buktikan iman itu wa yuqimunas shalah, dengan memaksimalkan, menyempurnakan salatnya. Salat itu amalan ritual atau amalan yang lain? Ritual. Kaitan dengan spiritual. Satu, salat. Nanti saya kasih rahasia di akhirnya. Fokus. Satu apa? Salat. Dua, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak. Awas, infak bukan hanya sekedar amalan sosial, tapi ada nilai-nilai nanti spiritualnya di situ. 3. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dia gemar berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran. Masya Allah. Saya ambil 3 ini saja, supaya tidak terlampau banyak. Dan saya cukupkan dulu di sini nanti ya. Baik, kita mulai yang pertama. Lihat baik-baik. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, orang takwa itu adalah orang-orang yang senantiasa meningkatkan imannya. Jadi kalau Anda ingin terlibat dalam nuansa-nuansa modern diakui oleh Allah sesuai dengan perkembangan, Anda harus selalu meningkatkan iman. Tingkatkan. Bagaimana cara melatih meningkatkannya? Wa yuqimunas shalah. Anda sempurnakan salat Anda. Saya kasih rahasia besar di sini ya. Fokus, ini antara kita saja, jangan dibuka keluar ya. Lihat sini. Nabi sangat memberikan penegasan yang luar biasa pada yang pertama ini. Bahkan beliau katakan, anak usia 7 tahun, amalan pertama yang harus diajarkan sholatnya. Sholat dulu, jangan dulu yang lain. Bahkan kalau 10 tahun sulit sholat, berikan ia pelajaran membuat ia mengerti tentang manfaat sholat. Kenapa Nabi sangat menekankan, begitu awal balik, bahkan di awal-awal masa menjelang balik, sholat. Ada apa di balik sholat itu? Ternyata salah satu manfaatnya, sholat itu adalah di antara yang akan menghasilkan kekuatan besar membimbing kita untuk selaras dengan setiap masa yang kita lalui. Anda akan terjaga. Awas hati-hati, sholat ya. Karena itu saya tekankan betul, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Saya ini agak-agak, bukan tidak sepakat, tapi seringkali agak rewel untuk bisa memberikan penerangan ya dan penegasan kepada teman-teman di lembaga-lembaga sekolah gitu. Ya, dulu anak-anak TK dulu tuh yang diajarkan sholat dulu, sholatnya maksimalkan ya. Sekarang sholat belum bagus, sudah manasik gitu. Manasik gitu. Enggak salah sih, tidak. Cuman haji kan rukun yang kelima. Sholat rukun yang kedua kan. Yang kedua belum maksimal, sudah yang kelima. Ya, makanya lihat rahasianya. Nabi senantiasa ajak cucunya ke masjid. Kadang-kadang naik ya ke pundak beliau. Tapi tidak mengganggu yang lain. Karena sering dikenalkan, ini rumusnya. Kalau Anda ingin membiasakan anak ke masjid khusus yang laki-laki. Sebelum dia masaknya untuk sholat, ajak dulu ke masjid. Bukan dalam waktu sholat. Misal zuhur jam 12 misalnya kan, lewat 5, jam 11 Anda ajak main-main. Terangkan, gini cara masuk masjid, kaki yang kanan dulu. Ya kalau mau lari di daerah ini saja, ini tempat imam. Kalau ada jadi imam nanti akan begini. Di tempat khatib, kalau sedang sholat nanti baris akan rapi, bagus. Ada boleh bercanda tapi bercandanya di sini aja ya. Kenalkan dulu.
Sehingga ketika dia mendapatkan dunia realnya saat waktu sholat sudah terbiasa dengan keadaan itu. Dengan keadaan itu. Nah dulu diajarkannya seperti itu. Tidak salah anak ajak anak. Gak boleh ya, maaf hati-hati. Ada pemahaman yang kurang tepat. Menghindarkan anak ke masjid itu pemahaman yang keliru. Demi Allah saya katakan, kalau Anda sudah tidak mendapatkan suara anak-anak di masjid, kita mesti khawatir. Kita mesti khawatir. Jangan takut ya, jangan takut Anda misalnya terganggu dengan keadaan anak. Kalau kita benar-benar mengajarkannya, akan nikmat keadaan sholat ketika membawa anak ke masjid. Yang salah itu kadang-kadang kita belum ajarkan sudah dibawa ke masjid. Sehingga perasaan dia seperti perasaan di rumah. Apalagi ada sebagian orang tua yang salah dalam memberikan isyaratnya. Di rumah anak rame, main, kata bapaknya. Rame aja, sana main ke masjid. Main ke masjid. Karena kalimat minta ke masjidnya diminta main. Itu yang jadi masalah. Nah teman-teman, kalau saya turunkan nanti manfaat dari sholat. Kenapa saya sebutkan sholat yang pertama? Lihat baik-baik. Karena nanti dalam sholat itu kalau Anda benar sholatnya, ini Quran langsung menjamin. Quran langsung menjamin Anda akan mendapatkan 5 keistimewaan. Yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak sholat. 5 keistimewaan. Tapi ingat, sholatnya seperti yang Quran inginkan, bukan sholat biasa. Saya agak cepat ya, agak cepat. 1, Anda akan dijamin jadi orang baik. Jadi kalau Anda kerjakan sholat, Anda pasti baik. 1, baik. Dalilnya Quran, surah ke-29, ayat ke-45. 2, hati Anda cenderung lebih tenang. Orang yang tenang cenderung mudah melahirkan ide-ide yang kreatif, yang bagus. Orang yang tenang cenderung lebih fokus. Orang yang tenang cenderung lebih mengeluarkan hal-hal yang bijak dalam pemikiran dan sebagainya. Tenang. Quran surah ke-13. Kita ambil misalnya ayat ke-28. Ditafsir di Quran. Cantumkan kemudian ke surah ke-20 ayat ke-14. 3. Orang yang sholat dijamin oleh Allah diberikan solusi termudah dalam setiap kesulitan hidupnya. Solusi termudah. Quran surah ke-65 ayat 2-3. Ditafsir di Quran surah kedua ayat 2-3. 4. Orang yang sholat dijamin oleh Allah. Ketika bermohon dalam sholatnya, kalau benar sholatnya, maka permohonannya akan dikabulkan oleh Allah saat itu kalau sesuai dengan maslahat hidupnya. Cepat dikabulkannya doa. Di Quran surah ketiga ayat 38-39. Yang kelima, ini yang paling dahsyat. Orang yang sholatnya benar, diberikan bimbingan dan jaminan oleh Allah akan sukses dan bahagia dalam setiap aktivitas hidupnya. Sukses dan bahagia. Quran surah ke-23 ayat 1-2. Lihat sini, saya masuk bagian kelima saja nih. Sukses dan bahagia dalam setiap aktivitas di setiap masa. Jadi di bahasa Arab itu ada sukses saja, ada sukses, ada bahagia saja. Kalau sukses saja tapi belum tentu bahagia. Ada yang bahagia tapi umumnya belum masuk makna ini. Namanya fauz. Derivasinya disebutkan 29 kali di Quran. Ada fauzi, fauzan, faizin, faizah dan seterusnya. Itu sukses tapi belum tentu bahagia. Jadi kalau ada yang di sini namanya faiz, faizah, faizin, fauzan. Ya fauzi artinya orang yang diharapkan sukses dalam kehidupannya. Tidak bahagia pun gak ada masalah. Ya. Yang kedua bahagia belum tentu sukses. Namanya farah. Fariha. Laki-lakinya disebut dengan farhan, perempuannya farah. Jadi kalau Anda disebut namanya farhan, artinya diharapkan bahagia dalam hidupnya. Gak sukses pun gak ada masalah. Yang penting bahagia. Baik, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Oh, tapi tenang. Baik, sukses dan bahagia. Ya, sukses bahagia. Kalau Anda ingin gabungkan dua makna itu, sukses dan bahagia, maka kalimatnya berubah dari kata tadi fauz dan farah jadi falahun. Falah. Orang modern, orang sukses. Orang modern, orang bahagia. Orang modern, orang kreatif. Orang modern, orang yang tenang. Orang modern, orang yang baik. Jadi kalau ada orang yang sukses tapi tidak baik, dia belum modern. Ada orang sukses tidak bahagia, dia belum modern. Perhatikan, ketika Allah meminta kita sholat, apa tujuan utamanya? Lihat baik-baik. Anda dipanggil sholat lewat azan. Hayya 'alas sholat, ayo sholat. Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya. Hayya 'alal falah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin. Yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya berikan kepadamu. Wasjud waqtarib. Sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah bagi Anda? Gak ada yang gak mudah.
Selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat dengan Allah. Kurang dekat. Anda jadi champion di perusahaan tapi nggak pernah bahagia di rumah. Barangkali yang salah bukan kurang hebat pekerjaan Anda kurang dekat dengan Allah. Orang cuma senyum, masalah selesai. Anda sudah melakukan berbagai hal, nggak pernah tuntas-tuntas, coba dicek. Barangkali ada kedekatan yang belum dibangun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tentang sholat, saya simpan nanti di fikih sholat supaya tidak terlampau berlebihan. Tapi saya berikan informasi yang paling cepat saja. Bagaimana cara memperbaiki sholat, minimal yang standar kita maksimalkan dulu. Yang standar. Yang standar itu berapa waktu? 5 waktu. Di Quran surah ke-11 ayat ke-114. Quran surah 17 ayat 78. Tapi ingat ya, ingat. Kalau Anda ingin sukses, ingin modern, ingin baik, perhatikan baik-baik. Yang 5 waktu ini pun standarnya Anda mesti jaga waktunya. Lihat. Masih ingat tadi manusia modern syarat pertama apa? Iman. Ketika iman disebutkan bersanding dengan kalimat sholat. Ketika iman disebutkan bersanding dengan kalimat waktu sholat. Quran surah ke-4 ayat 103 paling kanan di pertengahan. Lihat ke ujung ayatnya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Alal mu'minina modern, saya bikin persamaan. Saya buat persamaan. Lihat sini. Saya berhenti di sini sebentar. Modern sama dengan iman. Iman sama dengan sholat. Sholat sama dengan menjaga waktu. Quran surah 103. Quran surah kedua. Ya, ayat 3-nya. Aplikasinya Quran surah ke-11 ayat 114. Menjaga waktunya di Quran surah ke-4 ayat 103. Tambahkan di Quran surah kedua ayat 238. Sekarang perhatikan. Lihat baik-baik. Di sini disandingkan dengan iman. Iman disandingkan dengan sholat. Iman disandingkan dengan menjaga waktu sholat. Kalimat Allah ketika menyebutkan waktu sholat itu kalimat yang luar biasa dahsyat sindirannya. Lihat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Terjemah paling ringkasnya, orang yang beriman itu pasti tahu waktu sholat. Orang yang beriman pasti hafal waktu sholat. Bagaimana Anda bisa menjaga sholat kalau tidak tahu waktu sholat? Jadi kalau Anda ingin disebut modern oleh Allah, syarat pertama bukan hanya menunaikan sholat 5 waktu, tapi Anda pun tahu kapan waktu menunaikannya. Lihat sini baik-baik, lihat sini, fokusnya ke sini semua. Jam berapa waktu sholat Isya? Rasul. Asar jam berapa? Subuh. Asar. Duhur. Maghrib. Maghrib kurangnya asar. Duhur. Baik, saya cukup bagus. Lihat, jadi kalau Anda belum hanya sekedar tahu waktu sholat, itu artinya Anda belum disebut modern oleh Al-Quran. Bagaimana bisa mengerjakan sholat? Sholat yang standar itu tahu waktunya. Jadi kalau Anda belum tahu waktu sholat, sholat Anda di bawah standar. Ya, bawah standar. Bahkan yang paling hebat, jaga waktu, bukan cuma hafal. Asar, 15.25, sholatnya jam 5:12. Nggak nyambung. Jadi ketika Anda menyebutkan waktunya, jaga waktunya. Quran surah 2 ayat 238. Jadi kalau Anda ingin dijaga oleh Allah dengan 5 aspek ini, sesuai dengan kehidupan Anda, kata Allah saya nggak tuntut banyak. Pertama kali maksimalkan sholat Anda. Silahkan Anda baca biografi semua ulama-ulama besar kita. Baik yang ulama intelektual, yang fokus di bidang agama tapi tidak kaku dengan umum, atau yang intelektual ulama, fokus di bidang umum tapi punya basic agama yang kuat. Demi Allah saya katakan, semuanya menjaga waktu sholat yang luar biasa. Sholat. Gak ada yang meninggalkan sholat. Bahkan dimulai dari sholat pendidikan dasarnya. Dan hebatnya Imam An-Nawawi menulis di kitab At-Tibyan. Halaman 37. Paragraf pertama dari 1-3. Paling kanan sebelah atas. Itu beliau menulis informasi luar biasa. Melukiskan bagaimana orang-orang dulu itu lebih senang menjaga sholat dibandingkan menghitung omset dunia yang terus datang berlimpah. Di pengusaha-pengusaha muslim semacam Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhum, itu lebih bahagia mendapatkan waktu sholat tahajud malam dibandingkan mendapatkan kilauan emas yang berlimpah yang terus datang lagi. Saking bahagianya, kenapa dia bahagia? Karena dia mendapatkan janji Allah yang terbukti ketika dia amalkan. Dan hebatnya semua asetnya bertahan. Silahkan cek, bukankah Utsman bin Affan asetnya sampai sekarang masih ada? Dan hebatnya ketika mereka bukan cuma yang standar, tahajud dikerjakan. Hebatnya, kata Imam An-Nawawi, bahkan di sela-sela kesibukannya masih bisa sholat tahajud sampai dengan khatam Al-Quran.
Saya ambil contoh satu, Uthman bin Affan. Uthman bin Affan, sahabat Nabi. Uthman, sahabat Nabi, menantu Nabi, menikah dengan 2 putri Nabi. Maksudnya menikah dengan yang satu meninggal, menikah lagi dengan satunya lagi. Orang paling pemalu disebut di lisan Nabi. Bahkan kata Nabi, malaikat Jibril turun melihat Utsman bisa malu. Saking luar biasanya akhlaknya. Paling kaya, aset-asetnya sampai sekarang masih ada. Tapi hebatnya, dalam hal urusan sholat, hampir tidak ada saingannya dalam masa yang ia lewati. Bisa menunaikan tahajud sampai dengan khatam Al-Quran. Di luar segala kesibukannya. Silahkan cek, bandingkan dengan saya, Anda, dan kita. Kaya, sekaya siapa dibandingkan dengan Utsman? Aset kita belum tentu dikenang di masa yang akan datang. 2, Utsman sahabat Nabi, kita bukan. 3, Utsman menantu Nabi, kita bukan. 4, Utsman dekat dengan Nabi, kita belum tentu. 4, mohon maaf, Utsman turun malaikat, malu lihat Utsman. Antum, malaikat turun, belum tentu malu lihat antum. Coba cek. Tapi hebatnya, bagaimana menjaga kualitas yang pertama ini. Karena itulah amalan pertama yang turun untuk merubah predikat jahiliyah dan membentuk peradaban dan modernitas. Amalan pertama bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, tapi sholat. Saya belum bisa rinci ini karena terlampau banyak nanti materinya. Tapi saya sudah tuliskan ayat-ayatnya termasuk cara sholat yang benar. Karena pertanyaan terbesarnya, Ustadz, kenapa sekarang saya sholat, teman saya sholat, keluarga sholat, belum mendapatkan apa yang didapatkan orang dulu. Berarti ada yang kurang tepat dalam penunaian sholatnya. Dan silakan rujuk bahasan kami di sifat sholat Nabi SAW. Barangkali itu bisa membantu pelajaran kita. Saya cukupkan dulu sampai sini. Bisa dipahami? Jelas insya Allah? Baik, jadi syarat modern yang pertama apa? Beriman. Kedua apa? Amal soleh. Amal soleh dibagi berapa bagian? Yang pertama apa? Baik, dimensi spiritual, wujudnya ibadah ritual. Amalan yang paling utama apa? Salat. Selanjutnya apa? Infak. Selanjutnya apa? Interaksi dengan Al-Quran. Baik, saya kira itu. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.